Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan surat Tabarak, yaitu ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ayat sebelumnya, wa asirru qaulakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Apakah kamu menyembunyikan atau merahasiakan, sirrun qaulakum, apa yang kamu ucapkan, awi jaharu bih, atau engkau menyatakan, memperlihatkan, innahu, sungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, apa yang terkandung di dalam hati. Ala ya'lamu, ketahuilah bahwa, man khalaqa, siapa yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dia Allah itu maha latif, maha lembut. Jadi namanya latifah. Latifah itu artinya rahasia kelembutan hati. Rahasia kelembutan hati. Latifun khabir. Jadi Allah itu maha lembut, maha al-khabir, maha mengetahui. Huwallazi, dialah zat yang telah ja'ala lakumul arda, telah menciptakan bagi kamu, yaitu bumi, zalulan, dengan pinggiran atau lempengan bumi itu, famshu fi manakibiha, maka dengan segala penjuru bumi ini silahkan kamu berjalan. Mau jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, maksudnya silahkan lalui bumi ini. Jadi sengaja Allah ciptakan, yaitu ada 12 arah sebenarnya, 4 arah inti. Ada timur, utara, selatan, timur, barat, selatan, utara. Ini kita tidak pernah kepikiran ke sana. Seandainya tidak ada perapatan jalan misalnya sekarang, arahnya cuma satu saja, ke timur saja misalnya, itu mau apa kita? Mau kemana ini? Mau ke timur. Mau kemana ini? Mau ke timur. Arahnya hanya satu saja. Ini satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buat kita ini 4 arah, yaitu arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara. Itu kemudian arah tenggara, timur laut, barat daya. Allah itu semuanya Allah ciptakan untuk keperluan manusia. Famshu fi manakibiha, silahkan manusia kamu berjalan di muka bumi ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, itu lidda'wati kalimatillah. Berjalan itu maksudnya untuk mendakwahkan kalimat Allah, untuk menyampaikan kalimat Allah, bukan hanya berjalan untuk mencari dunia saja. Tetapi di dalam tafsir di sini jelaskan bahwa lidda'wati kalimatillah, untuk mendakwahkan kalimat Allah. Silahkan berjalan. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rezeki yang Allah sudah sediakan. Jadi ada 3 perkara yang sama, tidak boleh diragukan dan tidak boleh diherankan. Yang 3 perkara yang sama ini, yaitu jodoh, ajal, dan rezeki itu orang kalau sudah dijodohkan dengan siapa saja nggak perlu heran. Yang perempuan umur 90 tahun, yang laki-lakinya 18 tahun, nggak perlu heran, karena sudah ketentuan Allah, sudah takdir dari Allah. Itu yang laki-lakinya 90 tahun, kemudian yang perempuannya baru 16 tahun, nggak perlu diherankan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu. Kemudian yang kedua, yaitu kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menentukan nanti dulu atau besok dulu atau saya mati duluan, nggak bisa. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan takdir. Sehingga kalau orang meninggal nggak perlu diherankan, bahwa itu memang sudah dicantumkan di dalam Lauhil Mahfuz, bahwa hari ini, jam ini, tanggal ini, hari ini dia akan mati, dia akan diambil, dicabut rohnya. Itu. Dan yang ketiga adalah rezeki. Itu ukuran rezeki kita ini berbeda-beda. Itu ukuran rezeki setiap manusia ini berbeda-beda. Itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya untuk menanggung rezeki itu. Dan rezeki itu
mengikuti, jodoh itu mengikuti, kematian itu mengikuti. Itu. Misalnya apa buktinya jodoh itu mengikuti? Kita pergi ke Malaysia, istri kita nunggu di rumah, tetap kita itu masih beristri. Itu. Seandainya kita tidak diikuti sama jodoh kita, kita pergi ke Sengiang saja sudah nikah kita lagi di sana. Itu buktinya bahwa jodoh kita ini mengikuti kita. Sama dengan kematian. Itu 70 kali dalam satu hari ini kita dicek oleh malaikat maut. Kapan saatnya? Kapan saatnya? Seandainya kita tahu tentang kematian itu mengikuti kita, maka kita tidak akan bisa makan, tidak akan bisa berkegiatan untuk keperluan dunia, kecuali kita ini akan takut dengan kematian. Dan yang ketiga yaitu tentang rezeki. Seandainya rezeki tidak mengikuti kita, kita dari sini pergi ke Cakra saja kita harus bawa makanan, minuman, beras, air, api, semuanya kita harus bawa. Tetapi kemana kita berangkat, rezeki ini mengikuti kita. Misalnya sekarang mau pergi merantau ke Malaysia 3 tahun, maka kita harus persiapkan rezeki kita selama 3 tahun itu. Kalau kita kalkulasi, misalnya dalam sekali besia tak merjan berapa? Sekali celetut. Ini 2 kali celetut. Coba kumpulan satu celetutan selama 1 tahun mungkin dapat kita itu 0,5 kilo. Itu sudah harus bawa dengan ukuran 3 kilo dalam 3 tahun. Itu. Belum lagi kita tahun tidak bersedia, tahun tidak berterasi. Pasti kalau kita tidak diikuti oleh rezeki kita, maka kita akan berjalan seperti gerbong kereta api untuk membawa rezeki kita selama 1 tahun. Itu sehingga itulah rezeki itu mengikuti kita. Pamshu fi manakibiha. Tugas kita silakan berjalan, bekerja, berkegiatan, firman Allah. Itu wa kulu rizki. Nanti saya suguhkan kamu rezeki. Jadi Allah sudah siapkan kita rezeki ini. Kemana kita jalan? Tentunya jodoh dan ajal ini selalu mengikuti kita. Sehingga 3 perkara ini enggak boleh heran. Orang talak, orang rujuk, orang nikah lagi dan lain sebagainya, tidak perlu diherankan. Itu sudah takdir mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ani makat mati, ani makat merari, ani makat sogeh, ani makat miskin, enggak perlu diherankan. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Aamintum man fis sama, tidakkah kamu memperhatikan man fis sama, siapa yang memiliki langit yang 7 pitala ini? Ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Bagaimana kalau langit ini digulung? Bagaimana keadaanmu bumi nanti? Kayak gulung karpet itu, langit itu digulung, kemudian dihentaskan sehingga retak, hancur dulu. Aamintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Apakah kamu ini merasa aman dengan siapa yang memiliki langit? Kita ini masih merasa aman. Itu. An yursila alaikum hasiba. Bagaimana kalau Allah kirimkan dari barat ke timur angin dengan kekuatan 200 km per jam? Kekuatan bom atom Hiroshima itu 6.000 kekuatan tsunami. Tsunami itu berapa menit? Itu hanya 11 menit saja. Tak habis, selesai. Gempa dengan kekuatan 7,0 skala Richter. Berapa detik? Hanya 2,5 detik. Kiamat itu 40 hari. 40 hari diguncangkan ini dunia ini, hancur dulu. Itu gempa yang berkekuatan hanya 7 skala Richter dengan detik waktu hanya 2,5 detik. Suah geguh. Bagaimana kalau dia 5 menit misalnya? Berapa skala Richter itu? Lama sekali rasanya kita rasakan gempa ini. Besok kiamat itu 40 hari 40 malam. Hingga ada bayi yang baru saja lahir. Di detik-detik mau kiamat, begitu dia lahir, bayi ini langsung Allah dengan kudrah dan iradahnya, Allah ubankan rambutnya, langsung memutih, tulangnya jadi tua, kulitnya jadi tua, dituakan dengan segera bisirri kum fayakun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langsung hari itu terjadi hari kiamat. Maka berdoalah kata Nabi supaya kamu tidak ketemu dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu sangat menyakitkan. Apakah kamu merasa aman dengan siapa yang memiliki langit? An yursila alaikum hasiba. Bagaimana kalau Allah kirimkan kamu angin yang berkekuatan
Kemudian di dalam angin itu ada hasiban, ada lumpur dan batu kerikil. Mun angin doang, tapi ada lumpur yang hitam, ada batunya. Hanya sekali saja dikirim dengan ke arah timur dengan kekuatan 200 km per jam, habislah sudah. Fasata'lamuna, maka ketahuilah wahai manusia, kaifa nazir, bagaimana cara saya memberikan peringatan kepada manusia. Sekarang kalau manusia ini diberikan peringatan oleh kita manusia, dia tersinggung. Tetapi kalau Allah yang memberikan peringatan, habislah. Kita ini masih dijadikan wakil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada manusia. Masjid ini adalah pesawat terakhir kita ini. Silahkan kita naik ke masjid mumpung masih belum gempa lagi, masih mumpung belum kiamat. Disuruhin isi dulu masjid ini. Karena sholat berjamaah ini adalah induk daripada semua sunnah Nabi. Induknya dakwah. Kemudian induk yang kedua adalah sholat berjamaah. Mari kita isi masjid ini, kan tanggung jawab kita. Fasata'lamuna kaifa nazir, maka nanti kamu akan tahu bagaimana saya memberikan peringatan. Jadi sebelum Allah memberikan peringatan, tidak masalah, jangan tersinggung kalau manusia mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan baik. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, karena sungguhnya orang-orang sebelum kamu dulu pernah diberikan peringatan oleh Allah, oleh manusia, oleh para nabi, para rasul, para dai-dai Allah. Itu kadzdzabal ladzina min qablihim, tapi mereka mendustakan. Mendustakan, ndek nyadu, ndek betelengu, tidak memperhatikan peringatan atau ajakan itu, bahkan menganggap enteng. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana akibatnya daripada hukuman saya. Kaum Samud yang begitu besar-besar badannya hancur dulu hanya dengan angin 1 minggu saja. Angin sintemate maralon kurma sak berak. Itu Firaun yang begitu besar bala tentaranya habis ditutup dengan laut. Itu karena apa? Mereka tidak mau mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi. Sekarang enggak ada nabi, sehingga kita sebagai umat akhir zaman ini diberikan tugas untuk menyampaikan agama ini kepada mereka, menyampaikan bagaimana akhir dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalam yarau ila thair, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana burung itu terbang? Kita ini disuruh memperhatikan burung, bukan dilombakan. Ternyata tiur oleh Quran. Allah sudah tahu dari ribuan tahun sebelum bahwa akan terjadi umat ini begini besok. Burung itu bukan untuk dilombakan, tetapi untuk diperhatikan. Ketika dia terbang itu dapat tiang dari mana dan digantung oleh siapa. Allah ciptakan burung itu dengan kekuasaannya, dengan kudrah dan iradahnya. Burung itu punya hak untuk terbang. Coba tak marjanan itu korong era telu jelu dia pengen sugul oleh kerangkeng, bagaimana rasanya? Perasaan itulah yang kita tidak miliki, sehingga kita ini hanya bisa menikmati makhluk lain, dia yang sakit, kita yang senang. Ini satu kezaliman kalau menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Coba kamu perhatikan, awalam yarau ila thair, coba kamu perhatikanlah burung itu. Ini firman Allah. Fauqahum, di atas mereka, saffatin wa yaqbidun, mereka terbang dengan kebatan sayap. Wa yaqbidun, kemudian wa yaqbidun itu ngebit, dia bebas. Ma yumsikuhunna illa rahman, adakah yang memegangnya burung itu selain daripada Allah dengan kasih sayangnya? Allah memegang burung itu dengan kasih sayang, bukan dengan selain daripada kasih sayang. Apa dan Rahman? Sedikit saya bahas tentang Rahman ini. Apa dan Rahman? Rahman itu kasih sayang Allah, periak Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau bukan karena Allah periak atau kasihan kepada kita, ini amal kita yang mana yang mau kita ajukan? Itu yang mana yang kita mau andalkan? Hanya sedikit. Kita ini umat yang paling lemah akhir zaman ini. Nabi Musa berzikir 80 tahun suluk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di Bukit Tursina. Begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa itu di tanganmu itu Musa? Ternyata tauhidnya masih lemah. Apa katanya? Haza asai,
atawakkau 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami. Satu pertanyaan dijawab 3 oleh Nabi Musa dengan pertanyaan yang salah. Apa dia iman dia Musa? Baru tahun berzikir, baru 10 tahun berzikir. Tertunjang, ya si kaji peten panan bembek pun besok, ya si kaji bertunjang apa tu kuat lampak, diteluat gati keperluan kelak tertunjang niki. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisannya la ilaha illallah tetapi hakikat daripada tauhidnya itu masih lemah. Nabi Musa, alqiha ya Musa, teteh tertunjang dia. Nabi saja berzikir 80 tahun masih lemah. Kapan mulai kuat imannya? Ketika dia menjalankan dakwah, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Mulai kuat imannya lalu dakwahin Fir'aun. Selama kita masih memperhatikan diri kita dengan asyik beribadah sendiri, keimanan kita itu masih lemah. Kapan keimanan ini akan kuat? Ketika kita memperhatikan saudara kita yang lain untuk kita ajak naik masjid, pasti diberikan kekuatan iman. Ini tafsir dan tamsil daripada Al-Quran, bukan pendapat pribadi. Paham kira-kira Pak? Kamu masih zikir, asik sendiri, tapi tidak memperhatikan orang lain untuk kita ajak. Terserah dia mau apa tidak, yang penting kita ini mengajak. Untuk apa? Untuk diri kita supaya iman kita kuat. Entah itu jok masjid, gawe, beton, misal itu untuk kekuatan iman kita, bukan untuk keuntungan dia, tapi untuk ditolak maupun diterima itu adalah untuk keuntungan diri kita. Itu supaya kita pahami bahwa ternyata mengajak itu bukan untuk memperbaiki orang, tapi untuk memberikan keuntungan pada diri kita. Yes, kita ces iman. Wa yaqbin ma yumsikuhun illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya dia Allah itu maha mengetahui, maha melihat atas segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Apakah kamu mengira bahwa tentara yang banyak itu bisa menolong kamu min dunir rahman, selain daripada Allah? Itu maaf, tentara yang banyak ini tidak bisa menjaga kita kalau dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman kita sering lemah keimanan kita. Itu ada orang kaya punya satpam 10, itu dia jaga rumah, nggak tahunya 10 satpam ini ngantuk semua. Itu paran diri kita jaga sapi Wak. Nah, kita kira kita yang jaga sapi di kandang, kita kira kita yang jaga kuda di kandang, ternyata apa? Kuda yang jaga kita. Karena kalau pencuri datang saya berjulung ase, sapinya yang duluan bangun, kudanya yang duluan bangun. Itu kamu kira kamu yang menjaga dia? Tidak, kata Allah, kamu yang dijaga oleh mereka. Itu parandi kita jaga lawang, ternyata lawang tidak tinduk. Nah, itu disitulah kelemahan kita dan kelemahan pikiran kita. Wa jundul lakum yansurukum. Kamu kira kamu dibantu, ditolong oleh mereka? Tidak. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang ingkar itu kecuali dalam keadaan sendau gurau. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kamu kira mereka yang akan memberikan kamu rezeki? Tidak. Bagaimana kalau aku stop rezekinya? Paran tokai rezeki nikah dari hasil kerja? Tidak. Kerja itu sebagai perantara, tetapi kalau Allah menginginkan untuk menyetop rezeki kita, maka tidak akan bisa kita dapatkan. Kemudian bal laju fi utuwi wa nufur. Tapi kalian manusia ini selalu saja bandel, pagah, padahal kamu itu lemah. Itu. Jadi kalau kita kaji dan kaji Al-Quran ini, marak misal Allah Ta'ala ni, marak misal tahun nak liwat lelayah ndek nara ilah sampai begitu. Kita ini hanya bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, tapi kita enggak mau syukur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya begitu, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta. Tapi ini dibalik ayatnya, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, dan mendetolong aku baru sembah. Lemak bau mampuan sekedik buat ibadah. Ini orang balik ayat namanya. Dia minta dirinya disehatkan dulu, minta diri diberikan kemampuan dulu, baru menyembah kepada Allah. Hidayah. Iya. Itu kalau lemak bersatu wah mampolahan sekedik ya buat tertarik jok masjid. Berarti ini balik ayat namanya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu. Minta dulu sama Allah baru dia mau menyembah Allah. Maka ini adalah definisi daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.